ke herpetofauna. Kenapa saya tertarik di awal-awal kuliah ya? Kan ada banyak KP3, ada primata, ekowisata. Kenapa yang saya pilih itu herpetofauna? Ya itu dulu sebetulnya simpel aja sih. Saya rasa belum banyak ahli herpet di dunia kehutanan. Ya kita cakupan kecilnya di kampus, belum banyak yang ahli terhadap herpetofauna. Sehingga ini ilmu yang menarik gitu. Artinya terdapat peluang di sana saya untuk belajar itu dan eh, sedangkan belum banyak orang yang memperhatikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mungkin hari ini menjadi apa ya? Masih tetap di rumah aja, belum bisa beraktivitas banyak. Masih ya karena COVID-19 jadinya kita masih terbatas untuk bergerak, terbatas untuk melakukan segala aktivitas. Tapi tidak tahu kalau mungkin Mas Dayat yang lagi di hutan mungkin bebas-bebas aja ya, Mas. Tapi intinya untuk seluruh teman-teman pasti memiliki keterbatasan untuk melakukan gerak, entah itu untuk beraktivitas di desa sendiri ataupun ya dimanapun lah kayak gitu. Nah pada malam hari ini kami dari Wildlife Conservation Center ya mungkin teman-teman bisa mengenal lebih akrab itu sebagai laboratorium satwa liar kayak gitu. Kita mengadakan satu acara ringan yaitu ngobrol bareng alumni gitu. Ya ini tujuannya dari acara ini ya sebagai platform untuk menjalin silaturahmi antar alumni dan para mahasiswa, terutama yang dari laboratorium satwa liar. Tapi kita tidak menutup kemungkinan buat teman-teman semua dari Fakultas Kehutanan untuk ya ikut saling mengakrabkan diri lah di forum ini kayak gitu. Nah, tujuannya sih kita ingin apa ya, mencari tahu dari alumni yang sudah duluan berkecimpung di dunia kehutanan, mulai dari dulu waktu kuliahnya sampai kemudian menyusun tugas akhirnya dan sampai akhirnya eh, masuk di dunia kerja yang berbeda-beda. Nah, kali ini pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh Mas Fikri Al Mubarok. Mas Fikri ini angkatan 2011 gitu. Ini dulu tuh Arjunanya lah di angkatannya itu. Ya, nanti kita akan banyak ngobrol dengan Mas Arok panggilan akrabnya mengenai eh, dulu waktu kuliahnya seperti apa hingga menyusun tesisnya hingga nanti Mas Arok juga akan cerita tentang dunia kerjanya sekarang itu. Mungkin nanti teman-teman yang eh, penasaran dengan bagaimana Mas Arok melakukan istilahnya apa ya kegiatan-kegiatannya waktu kuliah dulu hingga sekarang bisa menjadi seorang katakanlah seorang birokrat seperti itu ya Mas Arok. Tapi nanti teman-teman bisa bisa tanya langsung ke Mas Arok karena background Mas Arok itu cukup beragam dari awalnya dulu yang senang dengan herpet atau reptil dan amfibi dan kemudian sekarang ini bergerak di bidang birokrat di pemerintahan seperti itu dan sekarang bekerja di BKSDA Papua. Nah kemudian eh, mungkin juga nanti teman-teman seperti yang saya jelaskan tadi bisa mengajukan pertanyaan kayak gitu. Pertanyaannya bebas mau tentang pribadinya Mas Harap boleh kayak gitu atau yang lain monggo yang penting nanti bisa mendukung apa ya apa yang jadi penasarannya teman-teman lah kayak gitu. Dan intinya tetap yaitu kita saling akrab aja di sini dan kita saling membuka mindset baru tentang ya mahasiswa sekarang sama mahasiswa dulu itu sebenarnya sama aja karena yang walaupun memang prosesnya sekarang berbeda-beda seperti itu. Ada yang mungkin prosesnya ditempa secara fisik atau dan sekarang mungkin ditempa secara ya ada banyak sekali problema yang ada di kampus kehutanan dimulai dari ya analisis segala macamnya seperti itu menjadi tantangan baru untuk teman-teman sekarang seperti itu. Yang di sini juga sudah hadir banyak sekali yang saya kenal ini malah banyak alumninya juga itu
ada ya banyak sekali, ada mahasiswanya juga yang saya kenal. Dan tentu saja di sini juga ada Pak Imron yang sudah hadir. Terima kasih Pak Imron sudah mau ikut gabung gitu. Mungkin kalau dari Pak Imron ada yang mau disampaikan dulu Pak, atau gimana Pak Imron? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu berpanjang-panjang. Have fun, selamat belajar bersama. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak atas penyemangatannya Pak. Oke, langsung aja mungkin ada mungkin 10 menit sampai 15 menit. Mas Aura bisa memaparkan apa ya, pengalamannya lah waktu dulu kuliah sampai akhirnya sekarang bekerja itu seperti apa. Semoga Mas Aura bisa di Bersambung ya, bisa dilibatkan, masih dilibatkan sama kampus itu karena itu tempat saya di tempat dulu gitu kan zaman kuliah. Jadi eh, di sini banyak teman-teman alumni juga, tapi mungkin nanti arahnya kan tujuannya memang ke mahasiswa, teman-teman dari yang masih aktif di kampus. Saya langsung terus udah masuk. ya udah Mas. Ya. Ini saya ngikuti instruksi dari panitia saja sih. Awalnya katanya perkenalan Oh dulu. ya, Mas Arab bentar Mas Arab. Ya. Mungkin ngomongnya agak lantang aja Mas, bebas Oke, aja biar agak jelas. tes. Ya. Tadi udah dikenalkan, saya sendiri namanya Firdaus Barok, lahir di Majalengka, orang Sunda asli, generasi milenial, bilang juga. Lalu pendidikan saya dari zaman sekolah lalu di Majalengka, baru pas S1 kuliah di konservasi budaya hutan, kehutanan UGM, sempat mengenyam S2 tingkat di Fakultas Hukum UGM, lalu pengalaman kerja di laboratorium satelit di Jawi bersama Pak Imron, dan sekarang di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua. Nah, ini kira-kira pengalaman singkat saya sih. Dari awal masuk kuliah itu 2011, langsung gabung ke kelompok pengamat peneliti pemerhati herpetofauna, 3H. Di sana langsung berkecimpung dengan herpet, ular, biawak, katak, dan semacamnya. Gitu. Sampai 2013 itu saya dipercaya untuk menjadi koordinator KP3. Lalu tahun berikutnya saya dipercaya oleh dosen untuk jadi enumerator atau surveyor lapangan, sering dilibatkan dalam penelitian kerja. Termasuk Pak Imron juga ya, Pak Imron dari Papua banyak. Gitu. Dan juga di tahun yang sama dipercaya juga jadi asisten praktikum riset dan manajemen data ya. Lalu 2015 juga masih sering dilibatkan dalam penelitian-penelitian dosen. Dan 2015 ini sudah masuk ke semester akhir ya. Di sini saya semester 8. Saya memulai skripsi orangutan Kalimantan. Nah, awalnya kan memang saya di dunia herpetofauna, namun di sini saya masuk ke dunia primata. Kenapa? Karena di sini ya saya hanya ingin melebarkan sayap saja. Ya. Satwa liar itu tidak hanya herpetofauna, tapi juga termasuk primata dan lain-lain. Banyak satwa liar yang perlu didalami. Ini juga berkat Pak Imron juga, tawaran dari Pak Imron. Lalu itu ada peneliti dari Amerika yang mau penelitian tentang orangutan di Kalimantan, dan beliau dapat koneksi ke Pak Imron lalu menawarkan. Awalnya menawarkan ke teman-teman ketika primata. Namun karena mungkin belum ada yang siap, lalu ditawarkan ke saya ya. Kebetulan saya sudah siap skripsi saat itu. Lalu berangkatlah ke Kalimantan. Ini skripsi sendiri saya durasinya 3 semester, 1,5 tahun. 1 semester itu untuk persiapan keberangkatan, membuat proposal, tes kesehatan, dan lain-lain. Lalu 1 semester lagi itu mengambil data ke Kalimantan, 6 bulan di Kalimantan, ambil data tentang perilaku orangutan. Yang saya teliti itu terkait adaptasinya orangutan yang sudah direhabilitasi, bagaimana adaptasinya di alam liar. Dan 1 semester terakhir itu, karena 3 semester itu, 1 semester terakhir itu pengolahan data dan laporan. Baru saya lulus di bulan Juli 2016. Ya, sekitar 5 tahunan saya kuliah. Dan 5 tahun masih
merasa kurang menimba ilmu di kampus kehutanan gitu. Karena masih banyak ilmu kehutanan yang belum bisa dipelajari. Nah, sebelum lulus pun kebetulan saya direkrut sama Pak Imron untuk bekerja di Jawi ya. Jawi itu Javan Wildlife Institute, semacam wadah lembaga untuk kita penelitian dan juga mengabdi kepada masyarakat. Nah, selain itu juga masih dilibatkan dalam beberapa penelitian lainnya saat itu ya, setelah lulus pun. Nah, selama saya bekerja di Jawi bersama teman-teman dan Pak Imron, itu di tahun 2017, saya mencoba untuk melebarkan sayap lagi. Saya mencoba untuk daftar di kuliah S2 di Fakultas Hukum UGM. Kenapa saya ngambil hukum? Kenapa tidak di kehutanan lagi? Gitu kan? Karena saya punya pandangan, salah satu cara efektif untuk membawa perubahan, terutama dalam bidang kehutanan, itu dari aspek hukum, dari aspek kebijakan. Saya punya pandangan seperti itu. Dan selama kuliah di kehutanan, itu belum banyak belajar tentang kebijakan, tentang peraturan. Belum cukup ya. Sedangkan dalam mengelola hutan itu erat kaitannya dengan hukum, dengan peraturan, dan lain sebagainya. Sehingga saya belajar langsung dari sumbernya ke Fakultas Hukum saat itu. Dan memang tujuannya, proyeksi ke depannya, saya ingin terlibat dalam pemerintahan. Apakah itu di birokrasi maupun di politik. Sehingga saya belajar hukum di sana. Nah, lalu pada tahun 2018, itu ada peluang untuk masuk ke birokrasi. Bukan CPNS, saya mencoba daftar, ya lalu keterimalah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di UPT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua. 2018 mulai kerja sampai sekarang sudah 2 tahun. Nah, kita lanjut bagaimana di Papua. Ini setelah saya ke Papua. Jadi Papua tidak semuanya hutan ya, kalau yang belum tahu. Ini ibu kota provinsi Papua. Jadi Papua itu ada 2 provinsi, Provinsi Papua Barat dan juga Provinsi Papua. Saya di Provinsi Papua, kantor balainya itu di Jayapura. Jayapura ini ibu kota dan sudah ramai. Ada mall, ada bioskop dan lain sebagainya. Sudah maju lah, sudah modern. Nah, 1 tahun saya bekerja di kantor balai di Jayapura. Lalu tahun berikutnya, tahun 2019, saya ditugaskan di kantor seksi. Kantor seksi itu berada di bawah kantor balai. Itu lokasi kantor seksi yang saya tempati itu di Kabupaten Asmat. Lokasinya di mana Asmat? Nah, kita bisa lihat di sini. Ini Jayapura di atas. Nah, untuk menuju Asmat ini cukup jauh perjalanan. Ini pusat kota. Kalau Asmat memang di sini cukup terpencil ya, ke belakang. Asmat masuk dalam daerah yang tertinggal, daerah pembangunan tertinggal. Nah, dari Jayapura ke Timika itu paling pesawat masih ada pesawat karena Timika itu kota besar. Ini bisa menggunakan pesawat sekitar 1 jam lah. Nah, dari Timika ini menggunakan kapal lewat jalur laut untuk menuju Asmat. Ini durasinya sekitar 12 jam dari Timika ke Asmat. Nah, sebetulnya ada jalur lain yaitu jalur udara menggunakan pesawat perintis, pesawat kecil. Namun agak sulit untuk mendapatkan tiketnya. Jadi saya belum pernah juga dari Timika ke Asmat itu lewat jalur udara. Jadi biasanya lewat jalur laut. Ini kotanya kalau dari citra satelit ya. Ibu kota Asmat itu namanya Agats, distrik Agats. Nah, di sini masih hutan belantara ya. Kotanya hanya kecil saja dan lebar kotanya ini sama dengan lebar sungai. Jadi si kota ini berada di pinggir sungai di selatan Pulau Papua. Seperti ini kondisi Agats. Ini kapal yang saya naiki dari Timika ke Asmat itu 12 jam. Ini kondisi di Asmat. Jadi Asmat itu topografinya rawa. Di sana daerah pasang surut. Sehingga seluruh bangunan itu berada di atas tanah gitu, panggung. Semuanya panggung, tidak ada bangunan yang nempel di tanah. Semuanya panggung. SD, rumah sakit panggung, masjid. Nah, ini menarik, ada kafe juga di sini. Cukup modern juga sih, ada kafe kopi asli juga. Ini alat ini pas festival budaya Asmat. Ini alat transportasi di Asmat yaitu motor listrik. Jadi di sana tidak ada polusi karena motor ini dicas pakai baterai. Nah, ini yang di dalam kota, yang motor ini yang antar kotanya menggunakan speedboat karena jalur sungai. Nah, dari Asmat ke Timika itu bisa menggunakan pesawat. Ini salah satu yang pernah saya gunakan, pesawat perintis. Ini bandaranya seperti ini ya.
ini gerbang selamat datang bandara gitu kan, nggak ada apa-apa gitu. Ini tempat check-in-nya yang sebelah kanan ini, tempat check-in seperti ini. Lalu kita ditimbang dulu, barang dan juga orangnya ditimbang di sini. Jadi biar bobotnya diketahui semuanya. Ini tiket dan boarding pass. Dulu saya menggunakan Susi Air. Pesawatnya kecil saja, ini jenis Cessna. Ini paling cuma 13 orang isi penumpangnya. Dan bandara dengan masyarakat itu tidak ada batas gitu. Jadi permukiman dengan landasan itu tidak ada pagar dan lain sebagainya, sehingga ini anak SD baru pulang sekolah ya nyebrang lewat bandara, gitu, lewat landasan udara. Kalau tidak ada pesawat, ini landasan udara dipakai main bola. Ini di dalamnya kita bisa melihat pilot mengoperasikan pesawat. Itu ketika jalur udara. Ini sedikit pemandangan di Asmat. Tiap sore hampir bisa melihat sunset. Nah, kaitannya dengan pekerjaan. Tadi kan saya cerita dari mulai awalnya di herpetofauna, lalu ke orangutan, lalu ke dunia kebijakan, ke hukum, dan sekarang di birokrasi. Itu membutuhkan apa ya, kemampuan untuk beradaptasi di lingkungan yang selalu baru itu. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana adaptasi di lingkungan yang baru, terutama sekarang ya di dunia kerja ya. Menurut saya banyak sekali menemukan ketidakidealan gitu dibanding ketika saya zaman di kampus dulu. Yang pertama yang perlu dilakukan itu menetapkan tujuannya dan juga menginternalisasikan. Ini jadi tujuan awal kita mau jadi katakanlah mahasiswa, mau kuliah. Kuliah itu mau ngapain? Tujuannya apa? Saya sekarang jadi PNS tujuannya apa sih? Mungkin salah satu tujuan saya itu kan dari zaman kuliah saya sebetulnya kritis terhadap pemerintah. Saya melihat pengelolaan kehutanan di Indonesia banyak yang kurang ideal. Nah, namun cara saya mengkritik negara, mengkritik pemerintah, itu tidak dengan mengumpulkan massa, lalu melakukan demo, atau berkuar-kuar di medsos, mencaci maki negara. Tidak seperti itu cara saya. Salah satu cara saya dalam mengkritik pemerintah itu, ya dengan masuk ke dalam sistem pemerintahan. Itu salah satu tujuan saya, masuk ke pemerintahan. Dan tujuan tersebut selalu dipegang dan diingat ketika menemukan banyak kendala. Sekarang ketika di dunia kerja itu selalulah di teman-teman yang lain juga ketika sudah kerja akan menemukan banyak kendala-kendala. Tapi kita balik lagi tujuan awalnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya kita perlu responsif terhadap perubahan. Ya. Manfaatkan setiap peluang dan juga jangan mengabaikan ketidaktahuan serta ketidakmampuan. Ketika ada peluang dan kita tidak tahu tentang sesuatu yang baru atau tidak mampu, ya manfaatkan itu untuk cari tahu dan kuasai. Jadi responsif. Yang selanjutnya fleksibel. Ini penting, fleksibel. Sehingga kita tidak akan kaget dan tidak kaku terhadap perubahan. Kalau kaget mungkin ya wajar lah, alamiah ya, manusiawi kaget terhadap kondisi yang baru, culture shock gitu, budaya yang baru kaget. Tapi asalkan tidak kaku terhadap perubahan itu. Nah, dan juga ini yang menurut saya ini perlu, yaitu harus pesimis sebelum optimis. Nah, jadi ketika saya masuk di pemerintahan, ini kan banyak hal-hal yang menurut saya kurang ideal. Gitu. Oh gini sih, harusnya nggak gini. Banyak sekali ketika zaman kuliah kita diajarkan apa yang putih, apa yang hitam, dan masuk ke dunia kerja, khususnya dalam dunia birokrasi, itu semuanya abu-abu. Itu banyak yang pernah bilang juga seperti itu. Tapi kita harus tetap bisa menganalisis sebelah mana sih batas hitam dan putih ini. Nah, artinya sebelum kita optimis itu perlu pesimis dulu, mempersiapkan kemungkinan buruknya seperti apa. Dan di sisi lain ketika saya merasa banyak idealisme yang diinjak-injak ketika masuk dunia pemerintahan, ya mau tidak mau harus mendormankan idealisme, bukan menghilangkan ya. Ketika kita tidak bisa menerapkan suatu prinsip, suatu ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki dari zaman kuliah, itu tidak bisa diterapkan di dunia kerja. Itu jangan dihilangkan idealismenya, tapi didormankan dulu. Sampai suatu saat mungkin bisa ditumbuhkan. Dorman itu tidak mati tapi tidak tumbuh juga. Ya bagaikan minyak dalam air lah kalau saya analogikan. Ya. Bentuknya sama, di dalam wadah yang sama, tapi tidak jadi satu. Seperti minyak dan air. Nah, yang penting lagi yaitu ini wajib berpikiran terbuka untuk beradaptasi itu. Ini harus ya, tidak hanya dalam beradaptasi, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun. Ini menurut saya ini suatu kewajiban seorang mahasiswa yang nantinya akan jadi peneliti ya.
Pikiran penelitian. Itu wajib berpikiran terbuka. Itu mempertimbangkan untuk menerima konsep-konsep yang baru, namun tidak meninggalkan konsep yang lama juga. Di sini open mind saja, gitu, kan? Agar kita tidak terjebak dalam suatu fanatisme dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir, bagaimana jika ingin tetap menerapkan idealisme? Nah, ini menurut saya, yang jelas kita jangan ikut arus. Kalau ikut arus, karena nanti ketika kalian masuk ke dunia kerja, itu menemukan banyak ketidakidealan, gitu kan, arusnya sangat kencang. Nah, kita jangan sampai ikut arus karena akan kehilangan jati diri kalau kita. Tapi jangan juga melawan arus, karena sulit, berat kalau melawan arus itu butuh energi yang besar, itu sumber daya yang banyak kalau melawan arus. Yang saya lakukan yaitu menciptakan arus sendiri. Menciptakan arus ini dilakukan dengan melakukan perubahan secara bertahap dari skala kecil, namun diiringi konsistensi, sehingga tidak akan menciptakan kegaduhan. Kira-kira seperti itu gambarannya saya beradaptasi baik di uh, fakultas hukum maupun di dunia kerja di KSD. Nah, ini mungkin kuat yang cukup terkenal juga ya. Bukan spesies yang paling kuat, yang mampu bertahan, bukan juga yang paling cerdas, namun yang paling responsif terhadap perubahan. Itu kata Charles Darwin seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin itu sebagai pemicu saja untuk diskusi teman-teman yang mahasiswa baik yang alumni juga. Oh iya, kalau mau diskusi di luar ini silakan ya, itu ada email saya dan nomor telepon, bisa chat dan sebagainya. Itu sengaja Mas ngasih nomor. Ya, siapa tahu ada yang mau diskusi hal lain. Silakan di luar kehutanan, di luar pekerjaan, mau diskusi politik, diskusi teori konspirasi atau apa. Ya, mungkin saya kembalikan ke Dennis. Oke, terima kasih Mas Arok. Ya, singkat dan menarik. Memang itu yang kami minta ke Mas Arok untuk memaparkan sedikit banyak pengalamannya lah. Ya Mas Arok sekarang kalau nggak salah baru setahun ya Mas di 2 tahun. 2 tahun ya Mas? 2 tahun. 2 tahun PNS ya. Cukup banyak lah pengalaman dari Mas Arok ini. Terus sebelumnya selamat ulang tahun ya Mas Arok. Wah, ngepas banget nih. Oh iya, iya. Ini kayaknya konspirasi panitia ya. Gimana Mas Arok? Iya, ini kayaknya konspirasi panitia ya. Tanggalnya sekarang ini. Aku nggak tahu ya Mas, ulang tahun ya. Konspirasi meneh. Ya selamat ulang tahun ke Mas Arok. Mungkin ya terima kasih. Aku mulai dari apa namanya obrolan kita ya Mas. Mengenai ini Mas, dari tadi kan Mas Arok tuh bilang mengenai ke idealismenya Mas Arok waktu kuliah hingga sekarang di dunia kerja gitu. Memang seberapa penting sih Mas idealisme itu untuk ya mungkin untuk Mas Arok dulu ya. Ya. Oke. Seberapa penting sih idealisme gitu? Itu sebetulnya tergantung filsafat hidup masing-masing orang ya. Kalau bagi saya pribadi, hidup itu harus ada tujuan. Kenapa? Ya biar nggak boring aja gitu. Sebetulnya bisa aja hidup tanpa tujuan, ngalir kayak plankton gitu kan, ikut arus kemana aja bisa gitu. Tapi kayaknya monoton aja gitu, nggak seru hidup. Jadi saya sendiri biar hidup saya seru, sehingga saya menentukan atau menetapkan suatu tujuan, ya biar menarik aja gitu. Dan kaitannya dengan kehutanan, ya pasti teman-teman semua paham lah beberapa memprihatinkannya pengelolaan kehutanan di Indonesia, baik di Indonesia maupun di dunia gitu kan. Sehingga dari situ ya muncul saja sih macam keyakinan ingin ikut berkontribusi mengelola hutan ini. Ya sekecil apapun itulah yang penting ada kontribusi. Menurut saya begitu. Oke Mas. Ini Mas kalau dikaitin sama Mas kan tadi kan awalnya waktu awal-awal kuliah ikut KP3 Herpetofauna ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang belum tahu KP3 itu ada kelompok pengamat, peneliti dan pemerhati. Masih ingat aku. Nah, itulah KP3 di Fakultas Kehutanan itu. Nah, awalnya di Herpetofauna, kemudian ya mungkin lambat laun Mas Arok punya preferensi ilmu lain di primata gitu. Di situ tuh ada nggak sih Mas kayak kalau aku sih mengartikan ketika kita di herpetofauna kan kita tuh agak gimana ya? Agak diminoritaskan di dunia ilmu kehutanan. Iya nggak sih Mas? Iya Pak? Diminoritaskan. Minoritas.
Iya kan, kadang Ya, kan ya saya eh, akui. ya kan kadang kan kita kan sebagai ya satwa-satwa yang apa sih itu pentingnya kodok atau apa sih itu pentingnya ular kayak gitu. Nah, apa ada alasan tertentu ketika Mas Harok tuh milih primata atau memang karena ada kesempatan aja kayak gitu? Hmm, oke. Begini, eh, kalau sudah paham terkait dengan umbrella species, ketika kita melindungi suatu jenis, itu otomatis jenis-jenis yang lain akan ikut terlindungi juga. Nah, saya menerapkan prinsip itu terhadap hidup saya pribadi. Gitu kan. Saya sebetulnya dari awal memang mencintai herpetofauna. Nah, tapi kan yang perlu dilindungi nggak cuma herpet, banyak satwa liar yang mungkin jauh lebih memprihatinkan. Nah, dengan sekarang saya mempelajari satwa liar lainnya, nggak hanya tentang herpet, saya belajar primata juga dan lain-lain sedikit-sedikit. Gitu. Dan juga yang lebih besar dari itu belajar kebijakan untuk melindungi seluruhnya. Gitu. Artinya ketika saya yang dilindungi itu hutan, maka seluruh akan terlindungi. Gitu. Baik herpet, primata, mamalia, karnivor dan lain sebagainya. Ketika kita berada pada ranah yang lebih drone view, gitu. Lebih luas, lebih tinggi. Artinya semuanya akan terlindungi juga. Nah, bukan berarti karena apa ya, oh berganti minat berarti kan tidak. Minat saya dari dulu memang uh, konservasi secara umum gitu. Cuman saya perlu mendalami hal-hal yang teknis dulu. Satwa liar, baik herpet, reptil, primata dan sebagainya gitu kan. Itu hal teknisnya. Lalu saya mempelajari yang lebih sifatnya manajemen. Bagaimana sih agar seluruhnya itu terintegrasi dengan baik dalam suatu pengelolaan. Kira-kira begitu. Oke, berarti dari apa yang dipelajari Mas Harok dari awal kuliah sampai akhirnya menentukan untuk tugas akhir berkaitan dengan primata seperti itu membentuk keidealisan Mas Harok sendiri gitu, ataukah ada yang lain, Mas? Maksudnya. Ya kan dari awal kan Mas Harok udah Hmm. memulai untuk suka dengan kehutanan, dimulai dari herpetofaunanya, Herpet, nah, betul biasanya betul. kayak gitu. Dan akhirnya membuka mindset baru nih. Kalau memang kalau kita tuh melindungi itu tidak harus dari satwa yang itu aja gitu, tapi ada istilah lain nih namanya umbrella species. Ketika kita melindungi satwa yang cakupannya lebih besar akan melindungi di bawah-bawahnya seperti itu gitu. Betul. Nah, dari apa yang Mas Arok pelajari di kehutanan dari awal kuliah sampai akhirnya memilih untuk melakukan tugas akhir di apa namanya di bidang primata Paham. itu. Nah, itu apakah juga membentuk keidealisan Mas Arok sendiri ketika berpikir ya ketika apa ya ketika saya berpikir untuk melindungi satwa-satwa itu dari ya katakanlah dari satwa yang cakupannya lebih besar itu juga suatu hal yang idealis kayak gitu. Oh, ya jelas. Jadi, begini. Eh, Ketika saya dulu ke herpetofauna, kenapa saya tertarik di awal-awal kuliah ya? Kan ada banyak KP3, ada primata, ekowisata. Kenapa yang saya pilih itu herpetofauna? Itu dulu sebetulnya simpel aja sih. Saya rasa belum banyak ahli herpet di dunia kehutanan. Ya kita cakupan kecilnya di kampus, belum banyak yang ahli terhadap herpetofauna. Sehingga ini ilmu yang menarik gitu. Artinya terdapat peluang di sana saya untuk belajar itu dan eh, sedangkan belum banyak orang yang memperhatikan itu. Itu kenapa saya pilih mendalami herpetofauna di awal-awal kuliah. Namun di sisi lain ada suatu apa dari awal pun sudah ada semacam visi bahwa eh, dunia konservasi itu jauh lebih luas dari itu, jauh lebih kompleks. Namun hal-hal yang teknis seperti itu harus didalami, harus dikuasai dulu. Agar suatu saat ketika memikirkan manajemen, memikirkan pengelolaan, itu kita paham teknisnya seperti apa. Sebenarnya ketika orang jadi orang yang membuat kebijakan, itu harus tahu kondisi di lapangan seperti apa, harus tahu ilmunya bagaimana. Jadi bisa sinkron antara pengelolaan yang ditetapkan dengan teori-teori dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan yang sifatnya teknis.
Oke. Kira-kira begitu. Ya, berarti ini untuk ya teman-teman semua mungkin ya yang sebagai mahasiswa atau mungkin teman-teman juga yang baru lulus, ya berarti tidak tidak apa ya, tidak menutup kemungkinan untuk kita berkembang dimanapun ya Mas. Asal kita tuh masih bisa Betul. membawa keidealisan kita di kehutanan dulu itu seperti apa gitu. Ya yang Mas Rok sebutkan tadi itu dorman saja gitu. Jangan dihilangkan Ya. gitu. Hmm. Nah ini Mas, Terus, kan gitu kan tadi di ranah kuliah ya Mas, di ranah ketika Mas Arok masih menjadi seorang mahasiswa seperti itu. Nah ini nih ada satu pertanyaan nih yang akan berkaitan dengan lingkungan kerja nih. Mungkin aku langsung minta aja untuk mengutarakan apa pertanyaan itu sekalian kita di sini reunian juga ini. eh Ida Mustika sekarang kerjanya, aduh aku lupa PNS juga Mas. Kayak gitu nah. Ida, kamu langsung bicara aja dah. Halo Ida. Ida. Bisa ora sih? Ya, Pilihan udah. Udah. Halo, Halo. Assalamualaikum Mas Denny, Taro. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah NTT aman. Wis, NTT aman. Ada daerah NTT, ada dari Papua, ada yang di Lampung juga, ada yang di Jambi. Wah, banyak nih. Gimana? Jepang ada juga. Jepang, Tunggal. Jauh deh. Gimana Ida? Ya tadi sih kan sempat Mas Taro ada tadi sempat maparin kan bahwa kita harus responsif terhadap perubahan nih. Kan sama-sama di lingkungan kerja kebetulan saya di NTT terus agak gimana ya Mas? Mengalami hal itu. Gimana kita pengen berubah tapi kayak lingkungan kerja kita tuh kayak slow aja nggak dukung sama sekali terhadap perubahan yang pengen kita hadepin gitu loh. Gimana pendapat Mas Taro akan hal itu? Penasaran aja apakah di KSJ Papua juga kayak gitu atau mungkin Mas Taro pernah ngalamin kendala-kendala terkait hal itu. Itu aja sih Mas. Pengen belajar aja dari Mas Taro. Wis. Gimana tuh Mas Taro? Sebagai panutan ini. Gimana Mas Taro? Cuma sebagai yang lebih tua aja sih. Terkait dengan sebetulnya dengan adaptasi juga kan, bagaimana kondisi. Saya tahu persis nggak cuma di tempatmu, nggak cuma di tempat saya yakin lah dunia birokrasi PNS itu saya yakin saya bisa mengeneralisir hampir seluruhnya seperti itu. Banyak sekali apa ya, kita idealisme kita merasa terinjak-injak gitu. Bener banget. Merasa aneh aja gitu. Ya makanya tadi saya sampaikan gitu kan. Kalau tadi yang paling penting itu menurut saya kita jangan melawan arus gitu. Tapi jangan ikut arus juga gitu. Tapi pelan-pelan saja gitu. Ciptakan arus baru dari yang kecil bisa dilakukan apa gitu. Hal kecil yang bisa dilakukan udah. Tunggu sampai suatu saat ketika sudah punya katakanlah power yang lebih besar gitu. Baru melakukan lebih besar lagi perubahan gitu. Nah, artinya si idealisme ini didormankan dulu. Sekarang tidak bisa ditumbuhkan, tidak bisa diterapkan dalam dunia kerja. Belum bisa, karena kita tidak akan bertahan hidup nanti di sana. Kalau sekarang langsung diterapkan gitu. Sehingga si idealisme itu disimpan saja dulu gitu. Sampai suatu saat ada kesempatan, ada peluang untuk menerapkan, barulah diterapkan sedikit-sedikit, bertahap, konsisten gitu kan. Dan ya dari skala yang kecil tambah besar seperti itu kira-kira. Nggak bisa langsung mendadak gitu. Sulit. Berarti belajar bersabar atas idealismenya kita sendiri ya? Ya, ingat ke tujuan awal jadi PNS mau ngapain gitu. Iya. Oke Mas Taro, terima kasih ya. Mas tujuannya Mas? Hah? PNS tujuannya ngapain? Tadi kan aku sendiri. Aku sendiri sih ada banyak tujuan deh jadi PNS. Salah satunya ya ini nih, saya coba share screen ya. Oh ya, buat teman-teman yang lain kalau mau tanya langsung aja ya. Saya membaca pola ini dari zaman kuliah sebetulnya. Dalam apa ya, pihak yang berinteraksi dengan sumber daya alam itu ada 3 pihak. Saya mengkategorikan ada 3 kelompok. Jadi pihak tersebut sama-sama berinteraksi dengan sumber daya alam. Sumber daya alam ini bisa satwa liar, bisa hutan, bisa sungai dan lain sebagainya, gitu. Termasuk tambang. Nah, saya mengkategorikan ada
ada eksploitator. Ini eksploitator ini ya dia yang memanfaatkan. Ada pengusaha, pedagang, pemburu, penghobi yang memelihara satwa gitu kan. Ada penikmat, pendaki gunung juga itu penikmat juga gitu kan, penikmat wisata gitu, dan sebagainya. Ini kelompok eksploitator. Dan kan ada juga kelompok observator. Ini saya kelompokkan yaitu dari akademisi gitu kan, dari kampus, peneliti, aktivis, NGO dan sebagainya. Mereka yang pemerhati. Nah, satu lagi yaitu regulator. Ini tidak lain ya itu pemerintah. Nah, ketiga pihak ini itu masing-masing punya pandangan yang berbeda, punya perspektif yang berbeda terhadap barang yang sama yaitu sumber daya alam. Barang yang dilihat itu sama, tapi keinginan motif masing-masing, pandangan masing-masing itu berbeda. Dan juga ini seringkali terjadi ketidaksinkronan antar pihak ini. Si eksploitator ini pengennya gimana, observator ini pengennya seperti apa, regulator beda lagi berpikirnya. Gitu. Nah ini harapan saya ketika saya sekarang, karena saya sendiri sudah mengalami semuanya gitu. Saya pernah jadi eksploitator dulu sebagai penghobi gitu. Terus selama di kampus saya jadi observator, jadi peneliti. Gitu. Dan sekarang saya jadi regulator. Ini terasa sekali pandangan itu beda-beda gitu. Memandang barang yang sama. Nah saya harap yang bertanggung jawab ini pemerintah ini dapat mengakomodir keduanya dan itu bisa selalu berjalan beriringan memiliki persepsi yang sama terhadap sumber daya alam. Nah, itu salah satu tujuan saya untuk menynkronkan ketiga pihak ini. Memang ini sesuatu yang sulit sih. Dan di sisi lain ya tadi yang sudah saya sebutkan, saya ingin mengkritik pemerintah. Cara saya mengkritik pemerintah ya dengan masuk ke dalam sistem. Bukan dengan demo, bukan dengan mencaci maki presiden atau menteri gitu, tidak. Tapi saya masuk ke dalam sistem, saya pelajari masalahnya apa sih, kira-kira solusi yang perlu ditawarkan seperti apa gitu, atau yang perlu dipikirkan bagaimana solusinya. Setelah diidentifikasi masalahnya apa saja. Nah disitulah nanti lanjutannya bagaimana pentingnya multidisiplin ilmu. Nah nanti itu kalau ada yang nanya lagi saja. Mungkin segitu dan penjelasannya dari saya. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Ini Kak, di chat ada dari Ridwan Guntoro ini. Katanya mau sambat soal pegawai di Taman Nasional. Waduh, kok sambat bareng itu ada apa ini? Mungkin Wantor gimana Wantor? Mau sambat soal pegawai. Silakan. Ya, saya terbuka ya di sini. Yang mau mengkritik pemerintah silakan. Ya, apa-apa. Gimana Wantor? Atau ini Mas? Dari aku sih. Kalau aku sih kayaknya banyak pertanyaan juga sih Mas terkait kita kan sebenarnya sebagai kalau dulu kita sebagai mahasiswa itu sering ada tekanan kita tuh sebenarnya memang siapa? Sebenarnya kita tuh masih masih berproses gitu ya. Jadi memang kita tuh tidak tahu ada apa saja sih di dunia luar seperti itu gitu. Ya kan banyak anggapan ketika menjadi mahasiswa itu ada ya mungkin tidak semuanya sih Mas, tapi pasti ada yang beranggapan kalau mahasiswa zaman sekarang itu pasti ada yang istilahnya kurang bisa kurang bisa dipercaya lah, atau misal kata-kata yang agak ekstrim itu underestimate seperti itu. Nah pasti kan memang katakanlah tiap angkatan kan pasti ada ya Mas, mungkin dari yang dulu sampai sekarang itu pasti ada, ketika kita melihat adik tingkat tuh pasti ada yang kurang lah kayak gitu lah. Nah kalau dari Mas Arok sendiri ketika sekarang tuh sudah ada di dunia kerja, melihat teman-teman mahasiswa yang sekarang itu seperti apa sih? Saya melihat teman-teman mahasiswa sebetulnya nggak banyak ya, melihat gitu. Artinya saya kurang tahu juga perkembangan teman-teman sekarang yang jadi mahasiswa di kampus. Tapi terkait dengan adanya stigma negatif, stigma kurang baik dari angkatan sebelumnya kepada angkatan selanjutnya, itu sebetulnya tidak tiap tahun terjadi. Yang saya alami gitu kan, katakanlah dulu senior saya yang 2009 gitu kan, angkatan 2011 ini orangnya gini gitu. Ya angkatan saya juga teman-teman mungkin ada stigma seperti itu juga. 2012 tuh anaknya gini. Menurut saya itu wajar saja sih, itu hanya subjektivitas dari masing-masing yang punya perspektif saja. Tapi di sisi lain itu kan sifatnya hanya stereotip saja ya, stereotip generalisir gitu. Nah,
Justru tantangannya masing-masing individu mahasiswa itu ketika ada stigma-stigma negatif, itu buktikan bahwa Anda tidak seperti itu. Saya tidak tahu stigmanya seperti apa sekarang yang berlaku di kampus. Tapi ketika saya dapat kesan negatif, contoh saya dulu pas kecil itu, kan saya anak bungsu gitu. Oh, anak bungsu itu paling manja ya, bla bla bla. Oh, saya tidak suka disebut seperti itu gitu kan. Sehingga saya mencoba untuk membantah stigma itu, membuktikan bahwa saya tidak manja, saya mandiri gitu. Nah, itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada stigma negatif terhadap diri kita sendiri, ya kita justru harusnya tertantang untuk membuktikan saya tidak seperti itu. Gitu. Itu sih menurut saya langkah bijaknya begitu. Saya juga kurang paham sekarang mahasiswa yang sekarang seperti apa, tapi saya kalau melihat medsosnya sepertinya teman-teman ini cukup berwawasan dan juga cukup kritis gitu, sepertinya mahasiswa sekarang. Oke. Ini Mas, ini ada mahasiswa yang mungkin mau coba menanggapi. Gimana, Cim? Katanya mau menanggapi, Cim. Nur Ocim. Mau bertanya sih, Mas. Oh ya, Oke. gimana? Angkatan berapa dulu? Kenalin dulu, kenalin diri, angkatan berapa? Perkenalkan, Mas, nama saya Rohim dari angkatan 2017, KSDH 2019. Wajahnya ditampil ke. Oh iya, Pak, bentar, Pak. Ayo, ini ayo. Nanti yang lain nggak tahu. Jadi kondisinya gelap sih, Pak, di tempat saya. Ya. Semester berapa kalau 2017? Ya, halo, Mas. Ya, Mau tanya, Mas, kan tadi terkait apa ya, menciptakan arus sendiri di dunia kerja. Nah, itu kan apa namanya udah dikatakan oleh Mas Arok tadi kan di dunia kerja itu bakal banyak arus dan lain-lain. Nah, untuk menciptakannya itu kayak gimana gitu loh, Mas? Kan apa ya? Ya terkait yang tadi juga kan kita kan pasti di awal bakal dianggap underestimate atau gimana gitu supaya kita bisa menciptakan arus sendiri dan tetap pada arus itu gimana gitu, Mas? Ya, masih, Mas. Oke. Kalau dilihat dari tadi yang saya sampaikan, proses untuk beradaptasi itu menciptakan arus itu proses terakhir. Proses terakhir ketika sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang wajib dilakukan pertama kali itu bagaimana kita bisa berbaur dengan lingkungan yang baru, dengan teman-teman yang baru, orang-orang baru gitu. Kita harus jadi apa ya? Bukan jadi alien lagi bagi mereka gitu. Kita tidak menjadi artinya jangan sampai mencari musuh lah. Kita harus bisa pelan-pelan untuk bersosial, memaklumi pandangan-pandangan orang lain ketika yang katakanlah ada yang malas kerja, ada yang yang mereka lebih setuju tentang hutan itu mending dibuka aja dijadikan apa gitu kan. Ya, hal-hal yang seperti itu tidak perlu langsung kita bantah, tidak perlu langsung kita kritik, tapi tahan saja dulu. Melihat ketidakidealan ketika nanti di dunia kerja gitu. Melihat hal-hal yang bisa dikatakan salah menurut kita karena kita standarnya katakanlah pendidikan di kampus gitu. Standarnya pendidikan di kampus ketika kerja, banyak yang salah nih di dunia kerja gitu kan. Laporan-laporan tidak betul dibuatnya dan lain sebagainya. Tapi kita berbaur saja dulu, berbaur agar tidak dianggap aneh. Jangan sampai kita jadi orang yang kaku dalam lingkungan. Nah, ketika sudah bisa beradaptasi, kita sudah mendapatkan posisi di dalam sosial, baru nanti sedikit demi sedikit akan ada apresiasi dari orang lain. Omongan kita, ide-ide kita itu akan didengar. Nah, lama-lama saya setelah di tahun kedua mulai terasa seperti itu. Ada pegawai-pegawai yang lain yang mulai mendukung saya ketika ada apa gitu kan, mulai berada di belakang saya gitu. Nah, karena itu sudah saya bangun sebelumnya pendekatan dengan berbagai macam manusia gitu, berbagai macam orang, baik yang dia berpikirnya lurus maupun yang berpikirnya kurang lurus gitu, tapi tetap saya rangkul semuanya saja dulu. Jadi yang pertama itu berbaurnya dulu, baru nanti menciptakan arus baru. Menciptakan arus baru itu ya tadi sedikit-sedikit kecil namun konstan. Kira-kira begitu. Gimana, Ocim? Berarti kalau kita di awal-awal kerja tuh harus main aman dulu gitu ya, Mas?
Bisa dikatakan seperti itu. Kalau tujuannya sudah jelas tadi ya. Hmm. Oke, siap Mas. Oke, makasih Mas. Ya, terima kasih. Oke, ya mungkin Baik. kayaknya bagus nih kalau kita ada tanggapan dari apa? Kalau Mas Haro kan dari instansi pemerintah ya. Ini kan juga ada Carala nih. Halo Carala, dengar nggak? Carala. Ya, Mas. Oh, ini Carala kan sekarang geraknya di, sorry aku lupa apa? Ntar, Bingung. halo halo. Iya, iya. Ya kan sekarang kan geraknya di bidang swasta ya gitu. Beda dengan Mas Haro ketika harus mengurusi dengan berbagai macam birokrat lah kepemerintahan kayak gitu. Nah kalau dari Carala Nah, sendiri iya. nih, dari Carala sendiri ketika ngomongin tentang keidealisan ketika dulu apa di waktu kuliah terus sekarang mungkin kalau di swasta agak lebih terjaga ya atau gimana sih? Lebih terjaga maksudnya apa ini? Ya maksudnya kayak kalau Mas Haro kan lebih kayak jaga aman dulu nih. Gitu. Jadi kayak lingkungan itu kadang tidak mendukung untuk Oh, kita tuh tetap beridealis kayak gitu. Akhirnya ya udah cari aman dulu kayak gitu. Kalau di pihak swasta di tempat-tempat swasta itu seperti apa sih? Apakah masih sama harus bermain aman dulu atau memang di satu lembaga swasta itu memang ya kebanyakan memang kita tuh punya satu visi misi yang sama dan itu memang kebanyakan idealis itu atau seperti apa kayak gitu. kalau yang aku alami sih kebetulan juga aku kan belum lama ya kerja itu cenderung masih baru gitu kan. Gimana Cuman gimana? kalau di swasta sendiri sih menurutku lebih apa ya, lebih variatif, nggak yang harus dipaksa untuk mengikuti arus yang ada di sana, sama nggak juga kita bisa semau kita gitu. Lebih ke dituntut untuk bisa lebih kreatif kalau yang aku alamin. Walaupun misalnya memang bidangnya tertentu gitu, tapi kalau kita punya keahlian lain itu juga nggak masalah gitu. Jadi lebih ya fleksibel juga kayak yang tadi dibilang kan. Jadi nggak terlalu kaku juga sih kalau yang aku alamin, karena tapi nggak semua swasta juga kayak gitu kan. Ada beberapa tempat yang memang harus kaku gitu. Ada beberapa yang kebetulan di tempatku yang sekarang juga kan basicnya kan konsultan, dan banyak juga ada beberapa jenis jenis proyek yang dikerjakan. Jadi lebih variatif dan lebih fleksibel aja gitu sih. Jadi aku kalau mau dibilang idealis juga alhamdulillah sih belum sih, belum bilang kayak kita harus mengikuti arusnya. Aku masih ngerasa benar-benar di sini tempat buat belajar juga, tempat buat kita berkembang dan lebih banyak mengeluarkan ide juga. Itu sih kalau yang aku alami. Oke oke oke. Ya itu mungkin ada sedikit perbedaan ya ketika kita ada di satu lembaga pemerintah, kemudian satu lagi di lembaga Iya, swasta, gitu benar-benar. itu akan banyak sekali perbedaan kayak gitu. Oke, terima kasih Carala, tetap nyimak lo ya, jangan jangan kabur. Maaf ya, aku dadakan nih, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak bisa memberikan cerita yang menarik. Oke, lanjut, Mas. Oke, terus ini Mas, karena dari tadi kan kita ngomongin tentang keidealisan kita untuk di dalam satu bidang pekerjaan ya kayak gitu. Nah, ketika gini Mas, jika ada misal ada satu kasus nih, ketika kita sudah merasakan tekanan kerjaan dan lingkungan kerja yang sorry maksudnya kata-katanya itu agak mungkin agak kasar yaitu menginjak-injak eh, keidealisan kita gitu ya Mas. Sorry agak kasar. Dan kalau sudah seperti itu tuh apa yang bisa dilakukan? Apakah tetap bersabar? Kalau kita apa ya? Yang bersabar bagus ya atau memang harus seperti itu atau seperti apa? Mungkin kan Mas Arab ya setahu Mas Arab aja sih kayak gitu. Kalau Mas Arab gimana kayak gitu? Ya, eh, berada di lingkungan yang tidak idealisme dilakukan. Saya sendiri selalu memegang teguh tujuan awal saya. Saya masuk PNS tujuan utamanya apa sih? Tidak hanya sekedar katakanlah apa cari penghasilan. Oke itu juga ya. Tapi sesuatu yang lebih besar dari itu. Saya semacam apa ya? Masih punya harapan suatu saat ketika
ada kesempatan untuk berbuat lebih gitu kan. Saya harus bertahan dulu dalam kondisi yang seperti sekarang. Ibarat begini, kalau pernah lihat film terkait mata-mata gitu kan, gitu, agen intelijen, dia pura-pura jadi tukang bakso. Itu ketika baksonya laku maupun tidak laku, gak ada urusan. Tujuan dia jadi mata-mata. Artinya sekarang saya banyak idealisme yang diinjak-injak, tapi ya sudahlah, ini belum ini masih awal, ini belum tujuannya gitu kan. Tujuannya masih jauh, sehingga kita harus katakanlah bahasa kasarnya berpura-pura sama dengan lingkungan. Nah, sebetulnya tidak sama, gitu. Seperti tadi, seperti minyak di dalam air gitu kan. Bentuknya sama, di wadah yang sama, tapi kita tetap berbeda. Meskipun akan banyak kecipratan atau katakanlah excuse yang bisa dikatakan kita harus berbuat salah dulu gitu, agar bisa dikatakan berbaur. Ya, menurut saya selama kesalahannya itu bukan sesuatu yang krusial, bukan sesuatu yang fundamental banget, itu tidak masalah. Untuk melakukan suatu kebaikan yang besar, ada kalanya kita perlu melakukan kesalahan yang kecil dulu. Kira-kira mungkin begitu. Harus ada pengorbanan lah. Ya, Mas. Ya mungkin itu memang harus dilakukan mau nggak mau, dan itu adalah proses adaptif dari proses. ya mungkin semuanya sih Mas, nggak cuma Mas Arab yang di bidang pemerintahan juga gitu. Nah kemudian ini Mas, ketika ya yang kita balik lagi ke masalah mahasiswa Mas, menjadi mahasiswa di kehutanan. Kan sering nih kita tuh kayaknya belajar itu bukan nggak melulu sih, mungkin melulu dikatakan sederhana kayak gitu. Padahal kan kita tuh punya banyak cabang ilmu ya Mas. Maksudnya kayak kita tuh kayak misal Mas Haro nih suka herpetofauna kayak gitu. Tapi kan ketika dulu waktu kuliah, waktu menjadi mahasiswa itu kan nggak melulu belajar tentang itu ya Mas, tentang herpetofauna kayak gitu. Nah, gimana sih Mas kalau dulu waktu kuliah itu untuk ya istilahnya aku seneng sama herpet, tapi aku juga harus bisa mengimbangkan dengan ya ini studiku tuh harus banyak belajar banget nih, banyak banget yang harus dipelajari nih gitu. Nanti gimana Mas kalau dulu waktu kuliah? Juga itu nyambung ke yang tadi ini. Untuk menjawab hal itu, kita harus menyadari pentingnya multidisiplin. Kenapa penting multidisiplin? Karena dalam menghadapi atau mengatasi suatu masalah, itu jika dengan banyak ilmu, itu kita akan menemukan penyebab masalah tersebut dari banyak perspektif juga. Katakanlah masalah sederhana, kenapa hutan di Indonesia banyak yang rusak, gitu. Sederhana masalahnya. Tapi jawabannya, penyebabnya itu banyak sekali. Bisa dari sudut pandang ilmu kehutanan, bisa dari ilmu hukum, bisa dari ilmu antropologi, ilmu sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya. Nah, disitulah pentingnya multidisiplin. Kita harus menyadari hal itu. Untuk mengatasi suatu masalah, kita tidak bisa hanya mengandalkan ilmu kehutanan saja. Nah, di sini saya menggambarkan, jadi katakanlah yang hijau ini ilmu utamanya, ilmu pokok, itu ilmu kehutanan. Di dalam ilmu kehutanan itu ada cabang-cabang ilmu, ya, seperti satwa liar, silvikultur, inventarisasi sumber daya hutan, dan lain sebagainya. Ada cabang-cabang ilmu, itu juga kita perlu pelajari juga, gitu kan. Tapi di sisi lain, kita perlu mempelajari ilmu penunjang untuk bisa lebih memahami problematika dalam dunia kehutanan. Apa saja ilmu penunjang? Ini ada ilmu hukum, ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, politik, dan lain sebagainya, termasuk filsafat dan lain-lain. Itu agar kita bisa membaca suatu masalah itu, penyebabnya apa saja, itu kita bisa melihat banyak perspektif, apa saja penyebabnya. Dan juga dengan banyaknya sudut pandang, kita bisa menemukan banyak alternatif solusi untuk satu masalah. Masalahnya ini, nah itu bisa diatasi dengan berbagai macam solusi. Ketika kita tahu ilmu-ilmu lainnya. Nah, selain ilmu penunjang, kita juga bisa juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang katakanlah sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan kehutanan. Contohnya mungkin apalah ilmu lain seperti
Ilmu fotografi, ya fotografi masih bisa ada hubungannya dengan kehutanan. Atau ilmu farmasi gitu kan, saya belum pernah pelajari dulu. Siapa tahu saja di hutan itu kan apa dalam ilmu pengobatan itu kan identik dengan obat-obat herbal yang berasal dari hutan. Nah, artinya kita perlu menyadari bahwa suatu problematika itu akan lebih mudah untuk diatasi, untuk dicari penyebabnya apa saja dan dicari solusinya ketika kita paham banyak sudut pandang ilmu pengetahuan. Jadi itu yang membuat saya kenapa tidak terpaku dengan mata kuliah di kampus. Saya sendiri tidak kumlot gitu kan, karena ya itu tidak terlalu memprioritaskan itu. Ya saya bukan berarti anti kumlot enggak juga. Artinya saya memprioritaskan untuk mempelajari hal-hal lain yang itu tidak dinilai oleh fakultas gitu. Pelajari, membaca hal-hal lain, mendalami hal-hal lain, itu tidak ada ngaruhnya ke IPK, tapi itu ngaruhnya ke diri saya sendiri. Saya perlunya menyadari hal itu. Ketika memang nanti ini menjadi katakanlah problem solver untuk mengatasi masalah-masalah di masyarakat. Kira-kira begitu. Oke, Mas. Tapi pernah nggak sih Mas kepikiran, jadi kan misalnya gitu, ketika ya kan sekarang Mas Arab sudah sudah tahu karena mungkin sudah waktunya Mas Arab tuh tahu karena sudah bergabung di dunia pemerintahan seperti itu. Tapi ketika menjadi seorang mahasiswa itu, pernah nggak sih Mas kepikiran sampai saat menjadi seperti ini kayak gitu? Apakah dengan ya karena mungkin banyak tahunya masalah dulu kan juga mungkin pernah mendapatkan IPK rendah juga seperti itu segala macamnya gitu kan. Pernah nggak Mas kepikiran kalau memang pentingnya itu seperti ini ketika kita tuh harus menguasai banyak ilmu kayak gitu. Ya, ini sudah dipikirkan dari dulu sih, dari zaman saya mahasiswa. Artinya saya sempat galau dulu, saya ingin masuk ke konservasi karena jiwa saya di konservasi, tapi saya ingin memahami manajemen kehutanan. Tapi saya tidak mau masuk MH gitu. Tapi artinya saya ingin mempelajari manajemen tapi di dalam konservasi. Nah, tadi gimana sih? Ya, jadi kan kayak misalnya nih Mas, kan tadi tuh ketika Mas menjelaskan dari satu slide itu kan berarti kita harus memahami banyak ilmu nih. Oh ya. Tapi kita waktu jadi mahasiswa nih sempat kepikiran nggak sih Mas kalau memang itu tuh penting ya gitu, banyak ilmu tuh penting ya gitu. Padahal kita tuh dulu kalau misal jadi mahasiswa ya mungkin saya juga ya, Mas Arif juga ya gitu. Kita pernah mendapatkan ketika di dalam satu bidang administrasi itu bidang akademisi itu tuh menjadi satu IPK yang rendah ya gitu. Ya betul, tadi sudah saya jawab sebetulnya. Itu saya sudah terpikirkan hal itu dari zaman kuliah, dari zaman mahasiswa. Pentingnya ilmu lain yang IPK ini kan indikator saja. IPK ini suatu metode mengukur kecerdasan mahasiswa gitu kan. Yang namanya metode itu kan pendekatan, bukan sesuatu yang pasti. Belum tentu yang IPK-nya lebih rendah itu kemampuannya kurang daripada yang lebih tinggi gitu kan. Ya, dan sebaliknya gitu kan. Artinya itu hanya indikator terkait kemampuan seorang mahasiswa, tapi bukan sesuatu yang mutlak, bukan sesuatu yang absolut. Nah, di dunia kerja, IPK ini hanya sebagai pintu masuk saja. Katakanlah daftar CPNS, syarat minimal IPK 2,75. Ya sudah, ketika di atas itu mau 4,0, mau 2,80, tidak ada bedanya kalau sudah masuk dunia kerja. Itu hanya jadi pintu masuk saja gitu. Saya rasa di swasta pun seperti itu gitu. Nah, justru di sisi lain hal yang perlu dipelajari itu hal-hal yang itu jadi spesifik kita harus punya spesifik fokus ilmu di bidang apa. Meskipun saya mempelajari banyak ilmu pengetahuan, banyak disiplin ilmu, tapi saya tidak menghilangkan fokus saya. Fokusnya di satwa liar, di konservasi di situ. Tidak semua, artinya dulu juga ketika kuliah saya memprioritaskan mata kuliah KSDH harus A gitu kan. Kalau yang lain nggak apa-apa, nggak A juga gitu kan, C sudah syukur gitu kan. Karena saya fokus di KSDH, di konservasi gitu. Saya agak sulit untuk bisa mendapatkan IPK yang kumlon gitu karena harus banyak A di semua mata kuliah gitu. Agak sulit. Karena ya keterbatasan juga diri saya, kemampuan saya juga terbatas juga, waktu, energi, ya kemampuan intelijensi juga terbatas itu. Akhirnya saya melakukan strategi jadi seperti itu. Saya fokus di konservasi.
Karena saya juga berencana akan kerja di dunia konservasi. Sehingga mata kuliah yang betul-betul dipelajari itu ya yang konservasi. Yang lain yang penting lulus. Kira-kira begitu. Ada prioritas. Dulu sempat dapat IPK jelek berapa, Mas? Berapa ya? 3,25. Aku lupa sih. Kayaknya pernah di bawah 3. IP semester itu pernah di bawah 3. IPS ya? Indeks prestasi semester itu ya? Tapi Berarti kalau intinya kan ketika ya lagi-lagi ketika kita di kuliahan, maksudnya waktu di bangku kuliah memang tidak menutup kemungkinan kita untuk membuka diri kita ya Mas, membuka mindset kita, jangan melulu ya bukan IPK penting, tetapi penting. ada hal yang lain yang lebih penting seperti itu ya. Betul. Ketika kita harus mempunyai kepekaan sosial untuk apa istilahnya berkomunikasi ataupun untuk meningkatkan skill di luar di apa ilmu kehutanan seperti itu kayak gitu. Kalau dulu waktu sempat ikut kan tadi Mas Arul juga sudah menjelaskan ikut proyek kan segala macamnya dengan beberapa dosen, mungkin khususnya dosen-dosen lab satwa liar gitu. Dulu awalnya gimana sih Mas? Apakah memang tiba-tiba ya maksudnya adakah kakak tingkat yang mengajak atau gimana sih Mas kalau dulu? Cek. Gimana awal ikut dosen? Ya, jadi dulu kan ikut proyek dosen tuh. Nah, awal-awal ikut tuh gimana ya gitu? Apakah ya memang kan kalau misal ikut proyek dosen kan nggak mesti semua bisa ikut tuh Mas. Betul. Ya itu kalau dulu Mas Arul gimana? Jadi saya itu pertama dilibatkan dalam proyek dosen itu dulu. Pertama yang ngajak saya itu Pak Sugeno ya. Itu pasca menyelesaikan praktikum riset. Belum responsif. Itu semester berapa riset? Semester 4 ya? 5 kan? Oh, 5. Semester 5. Itu setelah selesai lapangan risetnya tinggal nunggu responsif, itu saya dipanggil diajak sama Afrizal dulu ke lapangan satwa Palian pertama kali. Nah, saya sendiri menganalisis kenapa kok saya bisa dilibatkan, kenapa tidak mahasiswa lain. Karena saya, kalau menurut saya sendiri ya, karena mungkin saya menunjukkan keseriusan saya dalam praktikum riset itu. Saya menunjukkan bahwa saya ini menyukai satwa liar. Saya menyukai mata kuliah itu, meskipun ada stigma bahwa itu mata kuliah yang kejam, tapi saya menikmatinya. Saya enjoy di praktikum riset dan memberikan bukti saya ini suka loh dengan barang ini. Nah, mungkin di sana dosen-dosen melihat ada hasilnya gitu. Oh, ternyata memang punya passion di sana. Dari situlah saya dilibatkan gitu. Karena ya saya bisa katakanlah menonjol di sana sehingga terlihat di radar dosen itu ada radar gitu kan. Biasanya kan begitu kalau dosen mau bikin penelitian ya, ini ada Pak Ibrahim bisa cerita mungkin melihat siapa yang kira-kira bisa jadi enumeratornya gitu kan, jadi surveyor ke lapangan berdasarkan tadi radarnya kira-kira siapa gitu. Nah, ketika kita muncul di radar ya itu akan potensi untuk dilibatkan. Jadi dari diri kitanya dulu. Kita tidak dari awal memang belum pernah meminta secara langsung, tapi saya langsung cara saya itu dengan membuktikan saja, membuktikan saya bahwa saya pantas untuk dilibatkan. Tapi saya sendiri tidak meminta untuk dilibatkan saat itu. Itu sih membangun diri saja. Itu sebenarnya menjadikan pengalaman bagus ya Mas ketika menjadi mahasiswa dan menjadi modal penting juga ketika nanti turun di dunia kerja ya Mas. Betul, sangat penting. Ya. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya dulu. Belum ada pertanyaan lagi dari saya. Mahasiswa. Ya, teman-teman mahasiswa. Oh ya, ada dari Mbak Anissa Pertiwi. Silahkan dinyalakan mic-nya. Yuk, silahkan dinyalakan videonya juga. Ya, halo, selamat malam. Malam. Ya, selamat malam Mas Denis, teman-teman semuanya, Pak Imron, Mas Arok juga selamat malam. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Anissa atau biasa dipanggil Ica. Ini suara saya kedengeran ya Mas ya? Ya, dengar. Oke. Ya, jadi mungkin mau perkenalan dulu sedikit Mas. Saya sebelumnya bukan dari mahasiswa kehutanan, cuman saya dari Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan, cuman kebetulan salah satu dosen
pembimbing saya dari lab satwa liar, jadi suka ikut main juga sama OCC, termasuk Mas Denis dan kawan-kawan. Ini sebelumnya menarik banget Mas, profilnya tadi ya di perkenalan. Di KSDA Papua, di Jayapura, sama di Agats ya Mas sekarang? Ya, Agats. Ya, berarti ini dari Agats Mas? Enggak, kebetulan kemarin ada perjalanan dinas ke Jayapura. Oh, ini Jayapura. Saya nyampe Oke. Jayapura sekarang. Iya. Ini menarik banget Mas. Kebetulan kemarin saya sempat kerja di Kaimana juga. Oh ya. Iya. Jawa Barat. Terus saya juga dari Jawa Barat kebetulan. Jadi kayaknya banyak sama gitu. Sudah. Iya. Jangan ngomong Sunda. Terus saya kemarin bulan Oktober sama November sempat penelitian juga di Kabupaten Jayapura, Mas. Mungkin pernah ke distrik Nimbokrang sama Nimboran, udah pernah belum? Kalau pernah sih belum, tapi sering ke sana teman-teman dan sering mendengar. Gitu. Oke. Iya. Mungkin saya pengen tahu aja sih Mas, kayak ini kan saya lihat di profilnya di pengendali ekosistem hutan ya Mas ya, KSDAE Papua gitu. Mungkin saya pengen tahu aja kayak job desk-nya itu di pengendali ekosistem hutan itu seperti apa kayak gitu di sana di Papua. Terus mungkin karena sama-sama juga pernah di Papua, saya pengen tahu aja mungkin Mas bisa sharing kayak gimana sih pengalamannya gitu kerja di KSDAE Jayapura, sebelumnya di Jayapura ya, sama sekarang di Agats. Ya itu seperti apa kayak gitu. Terus mungkin ini tuh berarti Mas tuh sistemnya tuh kayak pindah-pindah atau gimana ya? Misalkan Jayapura, Agats, berarti setelah ini mungkin dipindahin ke mana lagi kayak gitu ya? Ya, itu aja mungkin Mas. Oke, terima kasih Mbak Ica. Iya, makasih Mas sebelumnya. Terima kasih, menarik. Ya, ada banyak juga ya pertanyaannya. Yang pertama terkait tadi job desk seorang pengendali ekosistem hutan. Ini sebetulnya mungkin saya salah satu orang yang beruntung juga, atau memang saya juga merencanakan ke sini. Jadi PEH ini adalah bisa dikatakan satu-satunya jabatan fungsional yang paling sesuai dengan latar belakang saya dulu ketika di kampus. Pekerjaan saya sekarang sebagai PEH itu tidak jauh beda dengan pekerjaan saya ketika di satwa liar dan juga di Jawi gitu kan. Kita kelola ekosistem hutan dari mulai inventarisasi satwa liar, analisis vegetasi, inventarisasi flora gitu kan, lalu pemetaan dan lain sebagainya, termasuk ke masyarakat gitu. Kita biasanya kalau di PNS itu ada angka kreditnya gitu kan, melakukan katakanlah membuat rencana kerja, membuat metode, membuat artikel tentang pengelolaan tentang pengendalian ekosistem hutan. Kira-kira agak beda jauh dengan yang dilakukan sama teman-teman di satwa liar sih. Ya, kita ngurus ekosistem nggak cuma satwa liar ya, teman-teman di konservasi ya, teman-teman di konservasi, termasuk karena yang kita kelola juga ekologinya, termasuk pariwisata juga kita kelola juga. Itu terkait pengendalian ekosistem hutan. Itu ada aturannya sih, kalau kita di peraturan menteri terkait job desk pengendalian ekosistem hutan. Nah, lalu perbedaan kerja di balai dengan di seksi. Nah, jadi sebetulnya dulu begini, saya sendiri pertama ditempatkan atau pertama keluar SK itu sudah Agats di seksi konservasi wilayah Agats, ya, berada di Kabupaten Asmat itu. Nah, namun dari balai sendiri, di kantor balai itu ada kebijakan agar si CPNS ini, pegawai baru itu melakukan observasi dulu di kantor balai. Karena ada perbedaan, memang ada perbedaan standar jauh. Di balai ini masih bisa dikatakan cenderung lebih sibuk, banyak kerjaan dan hal yang kaitannya dengan administrasi itu banyak sekali. Nah, tapi kalau di seksi ini cenderung lebih fleksibel, lebih santai, kita bisa lebih kreatif. Kalau di balai kita cokokin, wah dari atasan suruh bikin ini. Sehingga kreativitas pun kadang agak mati juga gitu. Kita tidak banyak bisa berinisiatif. Ya bisa, tapi agak terbatas gitu karena banyak kerjaan yang diperintahkan oleh atasan. Sedangkan kalau di Agats ini lebih fleksibel, kerjaan tugas dalam fungsi kantor seksi itu lebih kecil, lebih ringan dibanding tugas dari balai itu sendiri. Nah,
Artinya sebetulnya saya ditempatkannya di seksi dari awal tuh. Cuman diminta observasi dunia kerja dulu di Jayapura. Nah, saya kalau dari aturan sih minimal 5 tahun saya di kantor seksi itu. Main nih. Akhirnya gitu. Tapi kalau juga kalau ada kebijakan dari internal balai mungkin ditarik karena ada kantor bidang juga di Merauke bisa saja dirotasi. Kita kurang tidak bisa diprediksi sih terkait rotasi itu kita tergantung atasan saja. Bisa saja suatu saat saya dipindahkan lagi ke Jayapura. Belum ada kepastian. Sistemnya kira-kira seperti itu sih. Koordinasi antara kantor balai dengan kantor seksi ini kan seperti kantor cabang gitu. Iya. Yang punya wewenang utamanya tetap balai. Nanti yang ngatur merotasi pegawai di bawahnya yaitu dari balai sendiri. Oke. Berarti kemungkinan rotasinya masih di Provinsi Papua ya, Mas ya? Ya, kalau rotasi hanya kemungkinan besar masih di Provinsi Papua saja di balai. Oke. Ya. Menarik karena kan di sana hutannya ini banget. Maksudnya sesuai banget gitu dengan bidangnya. Betul. Masih banyak yang virgin di sini. Iya, betul. Iya, udah mungkin Mas itu aja pertanyaannya. Iya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Menarik ya Mas. Jadi kayak berarti ya ketika melihat sosial masyarakatnya di Papua pun sangat berbeda ya Mas Arab. Nah, ketika dulu ya maksudnya ketika kita kuliah kan kita nggak bisa nebak kita tuh bakal kerja di lokasi mana nih Mas gitu. Ketika kuliah dulu kayak gitu. Dan sekarang Mas Arab tuh ada di Papua yang kemungkinan saya juga belum begitu banyak tahu sih tentang sosial masyarakatnya yang di Papua gitu. Nah, untuk sosial masyarakatnya sendiri yang ada di sana Mas, cara beradaptasinya itu seperti apa sih Mas kayak gitu? Ada nggak sih dari apa yang dilakukan waktu kuliah dulu tuh dibawa ke sana, dibawa ke Papua gitu? Oke, cara adaptasi. Yang apa ya? Saya dari zaman kuliah ini kan sudah ada beberapa pengalaman ke lokasi Indonesia lainnya. Sempat ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, sudah terbiasa merantau masuk ke lingkungan baru. Namun ketika ke Papua, ini terasa baru lagi gitu. Ada hal yang perlu dikalibrasi ulang. Beda ketika saya pernah ke Sumatera, terus ketika ke Kalimantan itu nggak terlalu jauh berbeda budayanya itu. Jadi culture shock-nya tidak terlalu terasa ya. Lalu ketika saya KKN di Sulawesi juga ya masih mirip-mirip ya. Tapi ketika ke Papua, meskipun saya sudah pernah ke wilayah Indonesia lainnya, terus ke Papua, ini serasa baru pertama kali merantau gitu. ada culture shock yang baru, gitu, kaget budaya yang baru. Karena apa ya, mungkin bisa dari secara fenotip saja kita berbeda gitu kan. Fisik lah. Nah, hal itu yang perlu saya lakukan atau katakanlah kita melakukan pendekatan ke orang-orang lokal. Itu yang paling penting. Orang Papua sendiri itu kalau sudah berteman, sudah kita dapat hatinya, itu loyalitasnya cukup tinggi. Ya, kalau sudah punya teman orang Papua itu, ya sudah dia siap. Ketika saya ada masalah apapun, dia siap maju gitu kan, karena dia orang Papuanya. Termasuk ketika di Asmat itu. Asmat ini kalau di Jayapura sebetulnya nggak terlalu ini ya, karena di Jayapura sendiri 60% itu sudah pendatang. Saking banyaknya pendatang di Jayapura, sekitar di atas 50% dan 50-60% itu sudah pendatang dari Jawa, Makassar, dan sebagainya. Orang Papuanya mungkin hanya sekitar 40%. Di Asmat ini masih dominan orang dari Papuanya. Nah, justru yang menarik ini di sana banyak sekali budaya-budaya yang asli Papuanya gitu. Belum terkontaminasi dari modernitas yang dibawa dari luar Papua kalau di Asmat ini. Dan salah satu yang tadi kebiasaan yang saya lakukan di zaman kuliah, dilakukan lagi di sekarang ketika kerja, itu rescue ular sih. Jadi dulu zaman banyak sih ketika di Jayapura dulu ada Boiga irregularis. Kan zaman kuliah sering gitu kalau ada teman atau masyarakat itu, oh ini ada ular bisa tolong tangkapkan ya. Nah, saya berangkat. Di sini pun masih saya lakukan gitu hal itu. Di Jayapura, di Asmat juga, di Asmat nangkep patola berapa kali gitu kan. Berapa patola ya rescue langsung direlokasi. Sekarang sistemnya, karena itu juga salah satu tugas dari kantor juga kan, salah satu tugas BKSDA ya menangani konflik satwa liar antara masyarakat dengan
satuannya. Kira-kira begitu mungkin. Oke, Mas. Tapi yang menarik itu sih kayaknya kita ya maksudnya aku sama Mas Aro kan dulu pernah di KP3 Airport of Havana pernah bikin apa tuh rescue rescue ular juga ya Mas kayak gitu. Herpeto Rescue. Herpeto rescue kayak gitu. Itu sampai sampai di sana masih bermanfaat juga ya berarti ya Mas. Masih bermanfaat, kemampuan untuk memanfaat ular. Ya, bagus-bagus sih Mas kayak gitu. Ya teman-teman lagi yang mau nanya nggak gitu. Ya cukup menarik juga ketika dulu waktu kuliah banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar perkuliahan ya Mas berarti itu Mas. Itu Ya, di luar perkuliahan. nah, di luar perkuliahan itu sangat apa ya? Sangat bisa diandalkan ketika sudah di dunia kerja ya gitu. Sebenarnya kalau ngomongin Herpeto Rescue ada satu orang lagi nih yang menjadi teman kita itu ada ada dua Mas Ihwanuddin Rofi dan Rizky Hidayat. Halo Mas Ihwan, Mas Dayat, dengar gak? Mas Denis, denger Mas Denis. Wih, dinyalain dong Mas kameranya Mas. Kayak baru bangun. Halo, dengeran? Yo, dinyalain kameranya Mas. Halo Mas Iwan. Kedengeran suaranya? Dengar Mas. Yang nggak ada cuman videonya Mas. Gambarnya Mas Iwan nggak ada. Wah, diem aja Mas Iwan. Iwan. Hilang ini kayaknya. Kayaknya di Bali susah sih. Oh, ya udah. Ya, mukanya lah Mas, jangan Gimana Mas kabarnya Mas? Sorry, kameranya kurang bagus. Apa-apa. Ini Mas Iwan juga sekarang tuh Alhamdulillah kabarnya baik. di PNS ya Mas? Di mana Mas? Lupa saya Mas. Di Denpasar, di Bali. Di tepatnya di PPI ya Mas? Kalau salah. Di Balai Perubahan Ya, betul. Di Balai Perubahan Iklim, mungkin untuk teman-teman kalau dulu namanya itu ex kantornya BPHM, Balai Pengelolaan Hutan Mangrove yang ada di Bali. Nah kalau Mas Iwan sendiri nih, kalau Mas Arok tadi kan tuh ada tuh kayak dulu waktu Herpeto Rescue, terus sekarang masih dimanfaatin nih di dunia kerjanya kayak gitu. Kan kita dulu juga pernah itu Mas Herpeto Rescue. Nah kalau Mas Iwan sendiri tuh ada nggak yang ke bawah gitu dari dulu zaman kuliah sekarang di dunia kerja kayak gitu? Oke. Sebelumnya ini terima kasih banyak kesempatannya buat menyampaikan sepatah dua patah kata. Dan salam buat Pak Imron, Mas Denis dan juga Mas Arok dan teman-teman yang lain. Sebenarnya banyak hal sih apa yang telah dipelajari waktu kuliah dulu yang diterapin saat di dunia kerja juga, utamanya soal adaptasi. Jadi kan kalau mungkin secara keilmuan agak jomplang jauh karena kalau dulu kan mendalami di satwa di herpet, kemudian juga ya ada di ekologinya juga, terus kemudian saat kerja, meskipun secara nama kantor itu Balai Perubahan Iklim, tapi secara penempatan itu lebih kepada teknis penganggaran. Jadi itu satu hal yang sangat bertolak belakang sekali. Nah, jadi apa yang didapat waktu kuliah dulu itu benar-benar bisa membantu untuk ibaratnya seperti yang Mas Arok sampaikan tadi juga, kita bisa survive di dunia kerja. Dalam artian dulu kan ketika kuliah kita mempelajari banyak hal, ketika tertarik satu hal kita belajar, kita adaptasi, kita lihat dulu situasinya bagaimana, kemudian kita beradaptasi. Nah itu juga yang saya terapkan juga saat bekerja. Jadi memang awal-awal cukup asing dengan lingkungan dengan dunia kerja yang birokratis sekali, terus kemudian ibarat kata kalau orang-orang baru itu terlalu banyak kulon-nuwunnya untuk setiap tahapan seperti itu. Jadi memang kita harus penyesuaian dulu di awal, kita lihat situasinya bagaimana, mana yang harus ketemu siapa yang harus formalitas sekali, mana yang bisa dengan ibarat kata bisa lebih akrab seperti itu. Nah itu juga termasuk dalam bidang pekerjaan juga Mas Denis. Jadi karena penganggaran dan itu
dulu nggak pernah ngotak-ngatik angka waktu kuliah, dan sekarang kerja harus ngotak-ngatik angka. Nah, yaitu untungnya dari adaptasi dulu kan pertama kali gabung Herpet karena juga awalnya karena takut ya. Waktu itu keputusan Mbak Pipin, saya takut sama katak. Ya, habis itu diajakin teman-teman juga buat coba pegang katak. Akhirnya dari situ mulai berani lama-lama mencintai. Nah, harapannya juga dengan dunia kerja ini juga bisa seperti itu. Seru sekali Mas, sampai mencintai itu ya Mas. Iya Mas Tapi ya, Denis. tapi memang Mas Saro sama Mas Ihwan ini adalah dua senior yang mungkin sekarang banyak mengamalkan ilmunya ketika dulu waktu di KP3 Herpetofauna kali ya Mas. Wah, saya enggak. Atau malah nggak ada sama sekali yang dipraktekkan sekarang. Menurut saya. Ya, dua-duanya deh. Kalau Mas Saro kan ada tuh, kalau Mas Iwan. Iya, Iwan. Mas Iwan gimana Mas Iwan? Mas Saro dulu. Oh gimana? Aku. Kalau secara langsung sebenarnya udah jarang banget, tapi untungnya kantor itu juga dekat dengan mangrove Tahura Ngurah Rai. Maksudnya kadang dia ada kesempatan itu, jadi sebelum pandemi ini sering ada kunjungan dari siswa SD, SMP, bahkan juga mahasiswa baik dalam ataupun dari luar itu berkunjung ke mangrove Tahura Ngurah Rai. Nah, tapi karena keterbatasan SDM dari Tahura, akhirnya sering berkolaborasi dengan Balai PPI karena sebelumnya ex-Balai Mangrove untuk sebagai fasilitator lah, dalam artian mendampingi yang berkunjung itu ke dalam trek mangrove. Nah, tapi di situ sebenarnya kesempatan memang tidak secara spesifik menjelaskan tentang herpet, tapi di situ juga saya biasanya disisipkan tentang herpet sedikit-sedikit, maksudnya secara umumnya saja. Dalam artian tujuannya biar nggak lupa sih lebih tepatnya, karena di dunia pekerjaan kadang terlalu banyak hal-hal akademis yang ditinggalkan, utamanya yang tidak sebidang. Jadi caranya untuk terus mengingat ya lewat, untungnya kadang-kadang diberi kesempatan untuk jadi fasilitator mendampingi teman-teman kunjungan, jadi bisa diselipkan sedikit-sedikit di situ. Jadi jiwa konservasi satwa liarnya masih ada nih. Masih ya dipelihara sedikit-sedikit. Semangat Mas Iwan. Ya terima kasih Mas Iwan ya udah bagi cerita kayak gitu. Nah, mungkin ini udah ya waktu sudah menuju 9:30 waktu Indonesia Barat. Mas Saro udah jam berapa Mas sana sekarang Mas sudah di? Baru 11:30. 12 waktu Indonesia Timur kayak gitu. Mungkin ya terakhir ada teman-teman mungkin ada yang mau tanya belum ditutup acara ini karena sudah mendekati waktu akhir. Kalau tidak ada, sebenarnya ini kayaknya masih banyak bahasan ya Mas, ketika kita ngomongin dulu waktu kuliah Mas Haro ada gabung di KP3 Herpetofauna, artinya di sini ingin mengeksplor itu salah satu kunci penting ketika ingin terus berkembang seperti itu. Jangan sampai puas dalam satu bidang aja seperti ada satu ya kalau dulu itu julukannya sih kuliah pulang ya kayak gitu. Jangan puas di situlah kayak gitu. Jika bisa berkembang untuk bergabung di berbagai organisasi ataupun mungkin seperti KP3 segala macamnya itu ditekuni saja itu karena memang nanti di dunia kerja sangat bermanfaat juga ya Mas gitu. Ya, betul. Oh ini kayaknya ada yang mau nanya nih. Anita mau nanya? Nggak jadi. Oh nggak jadi kayaknya jadi nggak mau nanya. Kalau nggak ada ya mungkin ada statement penutup dari Mas Saro. Mungkin kalau ada yang mau nanya terkait hal lain yang belum terpikirkan tadi ya, bisa di-share saja nomor saya atau email, silakan. Sama ada sinyal saya bisa.
untuk terakhir mungkin saya titip saja ke teman-teman yang masih belajar, yang masih kuliah. Sekolah itu hanya alat bantu untuk jadi orang yang kompeten. Hanya alat bantu, bukan satu-satunya jalur, bukan satu-satunya cara untuk jadi mampu, untuk jadi punya kemampuan. Sekolah hanya alat bantu saja. Termasuk kuliah juga itu kan sekolah juga. Nah, artinya kita mau mampu, mau punya kompetensi atau tidak, tergantung diri kita sendiri. Susi aja nggak sekolah bisa jadi menteri gitu kan, bisa punya kemampuan. Artinya sekolah ini alat bantu gitu ya. Jangan sampai tergantung dengan apa yang diajarkan oleh sekolah. Sekolah hanya membantu Anda untuk berkembang, bukan satu-satunya cara untuk berkembang. Nah, sehingga di luar itu sangat perlu untuk mencari jalur-jalur mengembangkan diri yang lain gitu, di luar sekolah. Karena ya itu tadi, sekolah ini kalau diibaratkan pedang, itu kan tergantung kita yang menggunakan bisa nggak dengan pedang ini. Kalau nggak bisa makainya ya apa sekolah ini. Hanya alat bantu untuk berkelahi kan pedang itu kan, berat seperti itu. Dan juga ini kan teman-teman mahasiswa UGM ya, Universitas Gadjah Mada. Kalau melihat dari namanya sendiri kan itu semangatnya dari Patih Gadjah Mada yang memiliki sumpah palapa untuk apa ya, motivasinya ingin menyatukan Nusantara. Artinya berpikirnya itu seorang Patih Gadjah Mada ini sudah nasional, bukan berpikir lokal lagi, bukan berpikir tentang kerajaannya saja atau tentang jabatannya saja. Syukur-syukur cakupannya global gitu. Kira-kira begitu. Jadi jangan hanya apa ya, lulusan UGM itu menurut saya minimal nasional, meskipun dalam melakukan tindakan, melakukan aksi itu masih sifatnya masih kecil-kecil, tidak masalah, gitu. Masih lokal, masih untuk pribadi, tidak masalah. Tapi setidaknya dalam pikiran itu sudah berpikir tentang nasional, bahkan lebih baik lagi ya berpikir tentang global. Kira-kira mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Haro. Ini tiba-tiba mati listrik rumah saya, jadi gelap, jadi pantes. Videonya aku matiin kayak gitu ya. Nah, Ya karena sudah di ujung waktu berakhirnya acara ini, ya terakhir dari Pak Imron mungkin ada yang mau disampaikan Pak sebagai pembimbing kita di WCC juga kayak gitu. Monggo Pak Imron. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan ke Arok ya yang sudah meluangkan waktu ya, hidup-hidup itikaf berbagi pengalaman ke teman-teman. Saya kira ini rintisan pertama kami yang kemarin diprovokasi Denny sama Dini. Saya kira ini bagus sekali. Kali ini kita mungkin banyak yang bicara, Aro sama tadi si Tarala sama si Ikhwan ya. Itu banyak, mungkin banyak background, sama Ida juga sharing juga tadi banyak background di ASN. Nanti mungkin teman-teman yang bekerja di swasta bisa gantian diberi kesempatan juga. Ini kita ada Argo juga di sini, ada Ardi. Nah ini ada baiknya kita semua tampil video deh biar kelihatan semua. Saya ingin tahu apa Argo mungkin tambah gemuk. Selama di sini kan nggak pernah gemuk, mungkin di sana udah jadi 100 kilo atau gimana. Silakan kalau bisa tampil videonya kan bagus sekali. Oke, yang kedua yang ingin saya sampaikan ini yang disebut soft skill, apa yang disampaikan oleh Arok tadi itu soft skill yang sebenarnya di UGM coba dibangun sedikit formal. Artinya kalau teman-teman mahasiswa sekarang yang baru itu ada materi soft skill pasca PPSMB, ini kemudian diformalkan. Dan saya yakin pengalaman beberapa teman yang sudah sekarang mulai bekerja itu soft skill seperti ini
formal memang ya bisa micu, tapi kemampuan kita untuk memaintain memaintain kita melakukan itu terus menerus itu ya harus dibangun terus. Artinya kayak tadi Arok mencoba untuk membangun dirinya itu kan kalau zaman dulu kan mungkin belum ada ya, setelah PPSMP nggak ada soft skill khusus, tapi membangun itu terus menerus. Itu yang beberapa waktu yang lalu sempat saya selalu sampaikan, kalau kita mau mastering sesuatu itu ada prinsip 10,000 hours. Jadi kalau kita mau mastering sesuatu, kita harus melakukannya itu selama paling tidak 10.000 jam. Yaitu kalau mau bisa nyampe seperti itu kan berat sekali. Yang berat itu sebenarnya bukan jumlah jamnya, tapi lebih ke kemampuan kita mengajar mata kuliah namanya agent based modeling. Salah satu prinsip yang dikenal di biologi itu adalah setiap individu itu punya tujuan dan dia akan bisa beradaptasi kalau dia itu memaintain tujuannya. Jadi bisa belok ke kanan ke kiri itu, tapi selama tujuannya sama, dia akan agak belok sedikit nggak apa-apa. Itu hal yang sangat lumrah. Dan saya kira ini akan jadi kunci di mana di masa yang akan datang itu tidak ada kepastian. Jadi jangan pernah berpikir bahwa termasuk juga teman-teman ASN, jangan pernah berpikir bahwa Anda akan aman selamanya. Ini tidak ada kata kepastian di semua lini pekerjaan. Yang pasti itu kita harus mampu beradaptasi di mana saja. Itu saja sebenarnya kuncinya. Jadi ya kemampuan kita beradaptasi untuk teman-teman yang masih kuliah tolong dilatih terus menerus. Kemudian yang sedang bekerja dan menghadapi masalah, saya kira sering berkomunikasi saja dengan orang lain itu akan memperingan macam. Dan saya kira nanti banyak sekali juga contoh-contoh yang lain dari kakak-kakak kita yang bekerja di tempat lain mencoba beradaptasi, berprestasi tanpa ya bukan tidak mengorbankan idealisme, tapi ada idealisme yang harus ditahan dulu tadi kata Arok, di hold dulu. Oke, lihat momennya, lihat waktunya baru nanti dikerjakan. Saya kira ini yang harus di-maintain oleh teman-teman di mana kebutuhan ke depan itu bukan kita pengen memastikan sesuatu, tapi kemampuan diri kita untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu penting sekali. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya senang sekali bisa mendengar diskusi yang santai tapi penting sekali. Saya kira ini dan nanti lab satwa kami coba untuk memaintain ini acara seperti ini dan mungkin ya tidak terlalu sering nanti takutnya jenuh. Kita punya resource person yang banyak, ada Tungga yang di Jepang, bahkan mungkin ya Ida yang tadi galau itu mungkin perlu juga nanti ngomong. Itu ada tadi teman-teman kayak Argo yang lain bisa. Saya kira itu dari saya. Saya senang sekali teman-teman bisa hadir untuk kangen-kangenan yang pertama. Saya lihat juga banyak teman yang alumni kita, kemudian ya nyambung silaturahmi antara yang masih kuliah dengan yang sudah bekerja dan ya saya kira ini bagus sekali. Matur nuwun, Den. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua telah ikut bergabung pada acara pertama kali ini dan terima kasih Mas Arok juga sudah meluangkan waktunya sampai malam hari ini Mas Arok. Sorry ganggu ya Mas. Terima kasih juga. Ya, terima kasih sudah menjadi prototipe awal. Semoga nanti bisa berlanjut ke teman-teman yang lain. Mungkin siap-siap nih Mas Dayat nih, kayaknya habis ini Mas Dayat nih kayaknya. Siap ya Mas Dayat?
ketawa aja dari tadi tuh. Siap ya Mas Dayat? Halo. Siap ya narasumber berikutnya ya. Lihat nanti aja, tergantung sinyal. Ya, biasanya kalau mau jadi Usul, Tuan. oh iya Pak, gimana Pak? Mungkin bisa disetting seperti rencana kita kemarin itu, tidak hanya satu tapi mungkin beberapa orang sekaligus nanti pakai topik pertanyaan apa, jadi mungkin dengan latar belakang yang beda-beda bisa kontribut. Saya kira itu nanti gayeng, jadi biar Oke, Pak. tidak hanya satu narasumber menyampaikan satu materi, tapi mungkin dipandu dengan pertanyaan, itu bisa. Atau malah mungkin tanya ke teman-teman, apa sih kira-kira pengen tahu apa dari para alumni yang sudah bekerja itu. Mungkin bisa seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, mungkin ini kayaknya kalau dari alumni pengen tahu adik-adiknya itu sekarang seperti apa ya gitu ya. Ya, tapi ya nanti kita akan coba bikin acara lagi mungkin dengan topik yang sedikit berbeda tapi tetap berbobot lah walaupun dengan gaya-gaya yang santai gitu. Intinya terima kasih untuk semuanya sudah meluangkan waktunya. Semoga kita juga segera terlepas dari pandemi ini. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau yang beraktivitas jangan lupa pakai masker, terus sering-sering cuci tangan atau sering-sering jaga kebersihan kayak gitu. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.